صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا مصنف هذا الكتاب شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salat fardu subuh yang alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kalimati syarifah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Senantiasa kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid, seraya meniatkan di dalam hati, melafazkan di lisan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Melanjutkan daripada kajian kita memasuki ayat yang ke-119 di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim wa la tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka ay ya Muhammad bil haqqi bil hadi. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus akan engkau wahai Nabi Muhammad bil haqqi dengan petunjuk atau dengan kebenaran. Di dalam bahasa Arab, apabila suatu kalimat dimulai dengan inna, maka itu pertanda taukid atau penguatan. Sesungguhnya artinya ketika Allah memakai kalimat inna, ini menyatakan bahwasanya benar-benar sesungguhnya pentaukidan daripada suatu kalam Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus akan engkau. Jadi kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat kami? Kenapa tidak aku telah mengutus? Kenapa Allah memakai kami telah mengutus? Karena itu merupakan bukti bahwasanya Allah Maha Kuasa. Segala bentuk perkataan itu semuanya milik Allah. Jadi jangan kita kira bahwasanya ketika Allah mengucapkan kami di dalam Al-Quran bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Kalau kita kan bahasa kita kami itu lebih daripada dua.
kami pergi ke masjid. Nah, pasti pikiran orang yang namanya kami bukan hanya satu orang, pasti beberapa orang. Tetapi kalau dalam Al-Quranul Karim, Allah memakai kalimat kami itu merupakan bukti kekuasaannya Allah. Artinya tidak mencakup daripada saya saja. Terserah Allah memakai kalimat kami atau saya, tetapi tujuannya hanya Allah sendiri. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, ka di situ kembali kepada Nabi Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran. Ini merupakan berita gembira yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu Allah utus dengan kebenaran, dengan petunjuk. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau itu sama seperti kita manusia, basyarun la kal basyar. Tetapi Nabi Muhammad itu bukan manusia seperti halak ya manusia secara umumnya. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Tetapi Nabi Muhammad adalah seperti seumpama intan atau permata di dalam banyaknya batu. Kita membeli batu sebanyak 1 truk, lebih mahal harga 1 buah permata, 1 buah intan. Bahkan mungkin 1 mayam emas saja lebih mahal daripada batu 1 truk tadi. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi kita sebagai seorang manusia seperti halnya kita, supaya kita bisa meniru. Karena Nabi Muhammad pun juga makan seperti halnya kita makan. Nabi Muhammad pun tidur seperti halnya kita tidur. Nabi Muhammad bisa bercanda sebagaimana seperti kita bisa bercanda. Nabi Muhammad bisa sedih sebagaimana kita juga bisa sedih. Nabi Muhammad bisa sakit sebagaimana kita pula bisa sakit. Artinya kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad manusia seperti kita, supaya mudah untuk kita tiru, mudah untuk kita ambil sifat tauladan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Kalau seumpama Allah menjadikan Nabi dan Rasul itu daripada golongan malaikat, tentu tidak bisa kita menirunya. Malaikat tidak makan, malaikat tidak bisa tidur. Malaikat kerjanya apa yang diperintahkan kepada dia, itu yang dia kerjakan. Tetapi Nabi Muhammad bukan manusia seperti halnya manusia seperti biasa. Nabi Muhammad Allah berikan kelebihan, Allah berikan ia akan mukjizat. Tetapi pada sifat umumnya Nabi seperti manusia biasa, tetapi bukan manusia seperti biasa. Artinya ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini menjelaskan bahwasanya Allah memang mengutus daripada Nabi Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran, dengan petunjuk. Bahkan bukan hanya dengan kebenaran dan petunjuk saja, Nabi Muhammad Allah anugerahkan kepada dia untuk menyampaikan daripada 2. Apa itu? Basyira wa nazira. Allah mengutus Nabi Muhammad akan sebuah kebenaran Islam yang Nabi Muhammad bawa, untuk mengingatkan kepada orang-orang pada zaman itu dan zaman yang akan datang. Basyira wa nazira. Nabi Muhammad itu mengingatkan tentang membawa berita gembira, wa nazira, dan membawa akan ancaman. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah di Makkah selama kurang lebih 13 tahun, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah, itu ayat-ayat yang turun di Mekah itu atau ayat-ayat Makkiyah itu banyak menjelaskan tentang surga, banyak menjelaskan tentang neraka, banyak menjelaskan tentang ketauhidan.
kita lihat ayat-ayat surga itu kebanyakan itu makiyah. Ayat-ayat neraka pun juga banyak makiyah, artinya diturunkan di Mekah ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat surga dan neraka kepada kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah ketika itu? Sebagai pengingat kepada mereka bahwasanya ada berita gembira. Kalau kamu masuk Islam, beramal soleh, mengikuti Nabi Muhammad, maka ada balasan nanti yang Allah sediakan surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang mengalir di bawahnya daripada sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Orang yang masuk dalam surga tersebut akan kekal di dalamnya. Jadi ini merupakan pengingat kepada kita juga, umatnya Nabi Muhammad, kaum muslimin dan muslimat. Ketika kita melakukan kebaikan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulnya, maka kita harus yakin dengan sepenuh-penuhnya yakin bahwasanya kebaikan yang kita lakukan kelak Allah beri pahala, dan pahala tersebutlah akan menjadi ridha Allah ketika kita memasuk dalam surga. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sekalian kita hanya masuk surga tanpa ada membawa amal, tanpa membawa bekal. Kita mau masuk ke stadion saja, itu mesti ada tiketnya. Kita mau naik pesawat saja mesti ada tiketnya. Ke surga pun juga begitu. Ketika kita ingin memasuki surganya Allah, maka kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Maka Allah peringatkan bahwasanya di surga banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Di surga ada 4 macam sungai. Yang mana 4 macam sungai ini tidak ada di dunia, hanya ada di surga. Sungai dari air, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamar. Tapi khamarnya tidak memabukkan. Artinya banyak kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bersemangat dalam beribadah. Kita melakukan sholat, kita harus yakin nanti ada pahala yang Allah berikan. Allah akan memasukkan kita dalam surga. Kita melakukan sholat sunnah, kita mengaji pada subuh hari ini, kita harus yakin sepenuh-penuhnya bahwasanya kelak nanti Allah akan memberikan kita balasan di surganya Allah bagi orang yang berbuat kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa melakukan satu amal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, walaupun sebesar biji sawi, maka akan ada balasan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah perintahkan bahwasanya untuk menyampaikan daripada kabar gembira, basyir. Kabar gembira apa? Dengan surga. Jadi kita ini memang mesti namanya motivasi, ya. Mesti hati kita ini senantiasa diberi vitamin, diberi makanan. Maka itulah gunanya pengajian. Supaya apa? Supaya hati kita ini lembut, supaya hati kita ini sadar sedikit banyaknya ada hidayah yang Allah berikan kepada kita, ada ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bersemangat dalam beribadah. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW Allah berikan untuk mengingatkan kepada orang-orang pada masanya Bashir sebagai pembawa berita kebenaran dengan surga, tetapi Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan nazir wa nazirun. Apa itu nazir? Yaitu ancaman. Ancaman ketika seorang melakukan kejahatan, melakukan dosa, ada neraka nanti sebagai balasannya, neraka sebagai tempat tinggalnya. Bagi siapa yang melakukan kejahatan? Bapak Ibu rahimakumullah,
Jadi ayat-ayat ini menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW selain membuat berita gembira kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu memang di jalan yang benar, di samping daripada itu Nabi Muhammad pun ditugaskan sebagai pemberi peringatan akan adanya surga dan pemberi peringatan akan adanya ancaman neraka bagi orang yang melakukan kesalahan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau wahai Muhammad tidak akan ditanya bagi penghuni neraka. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW beliau sudah menyampaikan daripada apa yang menjadi kewajiban untuk menyampaikan. Nabi Muhammad telah menyampaikan Allah adalah Tuhan kita, aku adalah utusan Allah, akan adanya surga, akan adanya neraka. Maka ketika seseorang itu masih membangkang, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, maka ketika dia memasuki dalam nerakanya Allah, maka itu bukan menjadi tanggung jawabnya daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya lepas sudah tanggung jawab Nabi ketika seorang itu tidak mau mengikuti risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sama halnya dengan kita juga. Kita menyampaikan kebaikan seumpama kepada orang lain. Kita ingatkan keluarga kita. Ada sepupu kita misalnya, kita peringatkan dia untuk sholat. Tapi tetap dia tidak mau sholat. Nah, kita coba ingatkan lagi dengan jalan yang lain. Rupanya masih sampai mungkin ketika kita nyampaikan kebaikan tersebut, bukannya dia malah senang, tapi malah marah kepada kita. Kubur tidak juga bersatu katanya. Masuk kubur masing-masing juga. Ada payah mengingatkan aku. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika seorang itu diingatkan tetapi dia masih membangkang, dia masih tidak mau mengikuti apa yang kita sampaikan walaupun kebenaran yang kita sampaikan, maka itu bukan menjadi tanggung jawab kita lagi. Kita sudah berlepas diri kepada orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita memasuki ayat yang ke-120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi di sini memakai kalimat lan pertama. Kalau kalimat lan itu fungsinya untuk masa yang telah lalu dan masa yang akan datang. Tapi kalau lam itu untuk masa yang telah lalu. Kalau la itu untuk masa sekarang. Jadi di sini Allah memakai kalimat lan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridha, tidak akan senang. Siapa yang tidak akan ridha, tidak akan senang? Ankal yahudu, yaitu orang-orang atau golongan daripada Yahudi, walan nasara, dan tidak juga daripada orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikuti akan agama mereka. Jadi ini merupakan dalil juga Allah langsung yang menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan senang kepada yang namanya Islam, tidak akan ridho kepada yang namanya Islam, tidak akan rela kepadamu. Sebelum apa? Sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah sudah mencap di dalam Al-Quran orang Yahudi, orang Nasrani itu merupakan musuh kita. Dan dia tidak akan pernah berhenti menyuruh, mengajak daripada umat Islam untuk mengikuti agama mereka. Segala cara mereka lakukan. Supaya apa? Supaya orang yang tadinya Islam melemah sehingga mengikuti akan agama mereka. Terbukti ya di zaman sekarang. Apa? Kalau ada bencana alam, itu kadang yang datang pertama kali itu siapa? Orang-orang Nasrani.
ya, orang-orang Yahudi. Orang Nasrani mereka ngapa datang? Mereka memberikan bantuan. Mereka memberikan buku-buku, yang mana buku-buku tadi, buku bacaan anak-anak tadi ada di situ bacaan-bacaan tentang ketauhidan, tentang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Bunda Maryam itu adalah Tuhan Ibu. Itu ada beritanya kemarin. Artinya ketika seorang sudah dalam kondisi lemah, dalam kondisi membutuhkan bantuan, maka mereka yang pertama kali datang. Mereka memberikan bantuan supaya apa? Supaya mau mengikuti mereka. Dan itu pula terjadi di zaman sekarang, bahwasanya ada yang disebut golongan daripada orientalis. Orientalis ini apa? Yaitu orang-orang yang tidak Islam, orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka belajar agama Islam. Mereka mendalami agama Islam ini. Mereka belajar ke Arab Saudi sana, ke Mesir sana. Padahal mereka tidak Islam ini, tapi mereka belajar tentang pengetahuan agama Islam. Untuk apa? Untuk mendalami Islam tersebut, sehingga ketika mereka lulus, mereka membuat satu universitas, membuat tempat perkuliahan di tempat mereka, dan orang-orang Islam lagi yang belajar ke sana. Kalau dulu ulama-ulama kita, ya, Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan banyak ulama-ulama kita dahulu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Orang dahulu ulama kita belajar agama, belajar ilmu pengetahuan agama Islam ini kemana? Ke Arab Saudi. Ya, waktu dahulu sebelum sekarang, ya, ke Arab Saudi belajar sampai puluhan tahun. Tapi sekarang malah kebalikannya. Kebanyakan dari kita orang-orang Islam belajar agama itu bukan ke tempat asalnya Islam tadi, tapi malah ke barat sana, belajar Islam ke Amerika sana. Mereka membuat universitas yang mana di situ ada kurikulumnya, jurusannya yang mendalami akan Islam. Gunanya apa? Ketika mahasiswa di sana belajar, orang-orang kita belajar di sana, bahkan mereka beri akan beasiswa. Ketika ada orang Islam yang mau belajar agama Islam, belajarnya ke Amerika sana, mereka beri akan beasiswa, sehingga ketika mereka tamat daripada kuliah tersebut, dicuci otaknya. Pencucian otak. Ini bahayanya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, hal-hal seperti itu merupakan salah satu cara, salah satu daripada cara orang-orang Yahudi dan Nasrani merusak daripada agama Islam kita. Mereka belajar agama Islam, setelah mereka anggap ahli, mereka masuk membuat universitas padahal mereka tidak Islam. Jadi banyak di antara orang-orang di luar sana yang tidak Islam tapi hafal Al-Quran. Dia tidak Islam tapi banyak hafal ribuan hadis. Gunanya apa? Supaya orang Islam ini bisa dicuci otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi ini ayat yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, bahwasanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha kepada agama Islam hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikuti daripada agama mereka. Jadi sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berusaha mengajak kepada kita umat Islam untuk mengikuti agama mereka. Nah, itu perlu kita waspadai. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Artinya apa? Islam ini adalah agama yang paling benar, agama yang sesuai dengan ajaran, agama yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum
ba'dallazi ja'aka minal ilm. Allah mengatakan, jika engkau mengikuti keinginan mereka, jikalau engkau mengikuti keinginan mereka yang tadinya Islam, kita mengikuti agama mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-120 ini Allah menggambarkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak akan pernah senang kepadamu, bahkan sampai hari ini mereka terus berupaya untuk menyesatkan daripada orang-orang Islam untuk mengikuti agama mereka. Salah satu contohnya juga banyak, menikah kepada orang yang tidak satu agama. Islam menikah dengan agama lain. Auzubillah min dzalik. Artinya sedikit banyaknya bisa kita yang tergoyahkan Islam kita mengikuti daripada agama mereka. Kita lihat banyak kasus-kasus ya, terutama ya artis-artis itu berani mereka menikahi daripada yang bukan satu agama dengan kita. Apa gunanya tadi? Ya karena cinta tadi. Karena cinta agama jadi dikesampingkan. Auzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian di ayat yang 121-nya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yatslunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya sebagaimana mestinya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri kitab. Jadi sebelum Al-Qur'anul Karim kita ketahui sudah ada Allah menurunkan kitab ke muka bumi ini melalui para nabinya. Nabi Daud Allah anugerahkan kitab Taurat. Nabi Musa Allah anugerahkan kitab Zabur. Nabi Isa Allah anugerahkan kitab Injil. Dan Nabi kita Nabi Muhammad Allah anugerahkan kitab suci Al-Quran. Pun di samping itu ada suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada kita. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, ada juga kepada Nabi Musa, ada juga kepada Nabi Idris. Jadi ulama mengatakan kitab-kitab yang Allah turunkan keseluruhannya berjumlah 104 kitab. 100 itu adalah suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran. 4 merupakan kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf yang lainnya tersebut, itu tetap menyatakan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mesti kita sembah. Allah adalah Tuhan satu-satunya yang mesti kita sembah. Artinya tidak ada kitab-kitab lain yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu ada 3. Tidak ada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang menyatakan ada dewa-dewa yang mesti kita sembah, ada patung-patung yang mesti kita sembah. Tidak ada. Seluruh kitab yang Allah turunkan ke bumi ini seluruhnya menyatakan bahwasanya Allah wahdahu la syarikalah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tetapi dengan syariat yang berbeda. Jadi kenapa sekarang banyak orang yang menyatakan ya di dalam kitab Injil seumpama Tuhan itu ada 3. Itu yang menyatakan itu adalah mereka sendiri dari golongan mereka.
Tapi kalau Allah tidak ada menyatakan bahwasanya Tuhan itu ada sekian-sekian, tidak ada. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang membaca akan kitab Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca sebagaimana mestinya. Nah, ini juga menggambarkan di antara keutamaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Diperkuat lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara keutamaan membaca Al-Qur'an, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dan aku, kata Nabi, tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Satu huruf saja yang kita baca Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an, itu Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Kita baca satu huruf saja, misalnya dalam surah Al-Qalam, Nun, ya, Shadaqallahul Azim, satu huruf 10 kebaikan, sudah. Besok tambah 2 huruf lagi, Yasin, 2 huruf, 20 kebaikan. Itu terlalu pelit betul baca Quran. Artinya tidak ada bacaan yang Allah turunkan ke dunia ini yang satu hurufnya dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan, tidak ada. Hanya Al-Quran. Kita baca Quran Bapak Ibu, habis kita baca beberapa lembar, tidak ada pahalanya kita baca tadi. Kita baca kitab, satu huruf yang kita baca tidak ada pahalanya. Bahkan kita baca hadis Nabi sekalipun, kita baca sampai tamat hadis tadi, satu hurufnya tidak ada pahalanya. Tetapi Al-Quranul Karim satu huruf saja yang kita baca, 10 kebaikan yang kita dapat. Yatlunahu haqqa tilawati, yaitu orang-orang yang membacanya, membaca Al-Quran tadi. Maka ulama juga menjelaskan, kita sebagai umat Islam pun juga harus senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dengan bulan puasa saja kita dekat dengan Al-Quran. Di lain bulan juga kita pun harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Apapun yang bersama dengan Al-Quran, maka itu akan menjadi mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Menjadi mulia dengan sebab apa? Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW Allah turunkan akan Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang pertama kali masuk surga, Nabi yang pertama kali Allah bangkitkan di padang mahsyar. Allah turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril Allah perintahkan untuk menyampaikan, menurunkan daripada wahyu Al-Quran. Maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, menjadi pimpinan daripada para malaikat. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi apapun yang bersama dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Apapun yang bersama dengan Al-Quran maka pasti itu akan menjadi mulia. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian kita mendalami Al-Quran, dan salah satu daripada ilmu untuk mendalami Al-Quranul Karim adalah ilmu tafsir. Ilmu yang menjelaskan makna-makna yang terdapat di dalam terjemahan atau arti daripada Al-Quranul Karim tadi. Dan tafsir ini bukan hanya satu kitab saja Bapak Ibu. Nah, tafsir Jalalain ini 2 juzuk dia. Ada lagi tafsir At-Tabari, itu sampai 18 jilid, 18 juzuk. Nah, panjang. Mungkin sampai 3 meter panjangnya. Itu tidak bisa kita pikirkan bagaimana ulama dahulu mengarang kitab sampai 18 buku, 18 kitab. Nah,
bagaimana otak mereka gitu. Tafsir At-Tabari banyak juga. Banyak tafsir-tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama kita, ya, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih, yaitu mereka yang beriman kepadanya. Jadi kita harus beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dari maka itu salah satu daripada rukun iman adalah antuk minum bil kitab, ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita harus yakin itunya saja. Soal mendalaminya tidak perlu kita dalami. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kita harus yakini memang ada Allah turunkan kitab tersebut. Kita yakini bahwasanya Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, harus meyakini memang ada. Begitu pula dengan kitab suci Al-Quran. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, sampai sekarang terjaga kitab suci Al-Quran tersebut. Allah yang menjaga. Jadi kitab yang masih Allah jaga sampai sekarang adalah kitab Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Tidak akan ada orang yang bisa merubahnya. Pun kalau ada orang yang bisa merubahnya, masih ada hafalan-hafalan yang terdapat daripada kaum muslimin dan muslimat. Al-Quran ada di dada mereka. Tidak akan pernah terubah yang namanya kitab suci Al-Quran hingga hari kiamat. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kufur dengannya kitab-kitab tadi, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi barang siapa yang kufur dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab suci Al-Quran dan yang tadi, tidak mempercayainya, faulaika humul khasirun, mereka itu termasuk daripada orang-orang yang rugi. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kesimpulan daripada pengajian kita pada subuh hari ini adalah di ayat 118 tadi, Allah Subhanahu wa taala menguatkan akan kedudukan Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu memang sebenar-benarnya nabi yang Allah utus dengan kebenaran, membawa berita gembira dan membawa berita ancaman. Lalu ayat yang ke-120-nya tadi, Allah menyatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang kepada agama Islam sampai kita mengikuti apa yang mereka bawa. Lalu ayat yang ke-121-nya tadi, Allah menjelaskan juga, barang siapa yang membaca kitab-kitab Allah haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya membaca, maka mereka yang akan mendapatkan keberuntungan. Tapi barang siapa yang mengkufurinya daripada kitab yang Allah turunkan, faulaika humul khasirun, mereka termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi. Bapak Ibu ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin batas itu dulu pengajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat, ada hikmah yang dapat diambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma silana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasirun nawali hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mublian bila misal falkal hamdu wal minnat wa syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu